Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak kelas 9 SMP IT Darussalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Untuk materi TIK hari ini, kita akan membahas tentang menggunakan fitur lanjut browser. Nah, pada materi 1 dan 2, Bapak menjelaskan buku paket yang kita gunakan. Karena kita belum mempunyai buku yang baru, maka Bapak menjelaskan kita menggunakan buku KTSP 2006. Nah, untuk sekarang kita sudah menggunakan kurikulum 2013 yang covernya seperti ini. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini ialah peserta didik mampu mengenal, memahami, dan menggunakan fitur browser untuk pencarian cepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengatur browser untuk dapat dilakukan pencarian di web yang dipilih. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengaturan histori dan memanfaatkannya ketika menjelajahi internet. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa agar kita dilimpahi berkah dalam belajar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi menggunakan fitur lanjut browser, nomor 1, fitur lanjut untuk melakukan pencarian. Yang pertama, menggunakan Omnibox. Yang kedua, melakukan pencarian cepat. Dan yang ketiga, melakukan pencarian di website tertentu. Baik, untuk menggunakan Omnibox, apa sih Omnibox itu? Nah, Omnibox adalah tempat untuk melakukan pencarian atau biasa disebut dengan address bar pada web browser. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita membuka Google, contoh di sini Bapak menggunakan Google Chrome. Nah, kita mau mencari informasi, kita mengetikkan di sini. Nah, di sini itu adalah Omnibox namanya ya. Ketika kita mau mencari informasi, di kolom pencarian namanya Omnibox pencariannya. Kita lanjut. B. Melakukan pencarian cepat. Nah, ketika kita sedang mencari sebuah informasi di Google, kemudian ada kata yang tidak kita pahami. Nah, kita bisa mencari arti dari kata tersebut, melakukan pencarian cepat dengan menggunakan menu pop-up. Contoh seperti ini. Di Google Chrome, Bapak coba mencari sebuah informasi tentang anatomi tubuh manusia. Kemudian Bapak cari tentang pengertian-pengertiannya. Nah, di sini banyak penjelasan tentang anatomi tubuh manusia. Kemudian ada sebuah penjelasan contoh seperti ini. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Nah, terus kita tidak paham nih tentang tulang rawan. Apa sih tulang rawan? Nah, kita bisa melakukan pencarian cepat menggunakan menu pop-up. Seperti ini. Tulang rawannya kita blok. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada menu search google.com for tulang rawan. Kita klik. Nah, maka muncul penjelasan tentang pengertian tulang rawan, jenis-jenisnya, ciri-ciri, fungsi, seperti itu. Nah, itu tadi tentang melakukan pencarian cepat menggunakan menu pop-up. Kita lanjut. Yang C, melakukan pencarian di website tertentu. Nah, contoh di sini Bapak mau mencari sebuah arti kata. Nah, kita bisa menggunakan websitenya Dictionary. Contoh seperti ini. Bapak buka di websitenya
Dictionary. Kalau di Google kalian belum tampil halaman web Dictionary, bisa kalian ketikkan dictionary.com, maka muncul hasilnya seperti ini. Kemudian Bapak mau mencari sebuah arti kata. Contoh di sini Bapak ketikkan vlog. Nah, maka muncul penjelasan dari kata vlog itu apa. Contoh di sini sebuah blog yang menampilkan sebagian besar video daripada teks atau gambar, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, itu tadi tentang fitur lanjut untuk melakukan pencarian. Untuk yang nomor 2, tentang mengatur histori pencarian. Yang pertama, menampilkan histori. Gimana cara menampilkan histori? Biasanya kita kan membuka Google, kemudian ada histori. Apa saja sih yang sudah kita buka seperti itu. Nah, cara melihat historinya di halaman Google, di sini ada di pojok kanan atas, ada titik 3, kita klik, kemudian di sini ada tulisan history. Kita bisa klik history atau di keyboard itu CTRL plus H. Nah, ini history dari apa yang sudah kita buka di Google, seperti itu. Kita lanjut. Ini tentang menampilkan history. Kemudian menghapus history. Nah, gimana cara menghapus history? Biasanya kita membuka browser, kemudian tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, kita bisa menghapus historinya. Caranya sama seperti tadi, setelah kita buka history, kita buka ulang, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita klik history. Nah, di sini ada clear browsing data. Kita bisa klik tombol arah yang serong kanan atas. Nah, di sini langsung ada tampilan untuk menghapus clear browsing data. Kita bisa pilih clear data. Tunggu sampai prosesnya selesai. Iya, sudah selesai. Sekarang bisa kita cek historinya. Nah, historinya sudah kosong, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang C, mengaktifkan incognito mode. Nah, kalau tadi kita ingin menghapus history agar tidak bisa dilihat oleh orang lain, nah, ada menu untuk mengaktifkan incognito mode, yaitu ketika kita melakukan penelusuran di browser tanpa ada historinya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk menghapus historinya. Caranya seperti apa? Kita buka halaman browser. Nah, kemudian di pojok kanan atas titik 3, kita klik. Kemudian di sini ada New Incognito Windows, atau bisa kita jalan pintas menggunakan CTRL plus Shift plus N. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kalian menelusuri browser atau mencari informasi di halaman ini, maka tidak ada menu historinya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk menghapus sebuah history seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang ketiga, menyimpan alamat halaman web penting. Nah, contoh kita sedang mencari sebuah informasi di Google. Contoh yang tadi, kita sedang membaca tentang anatomi tubuh manusia. Nah, kemudian waktunya itu sekarang tuh sudah larut malam atau kita sudah mengantuk. Kemudian kita tuh mau membacanya lagi di esok hari. Nah, kita bisa menyimpan web ini dengan cara kita pilih titik 3 di pojok kanan atas, kita pilih bookmarks, kita pilih bookmark di tab. Nah, di sini bisa kita kasih nama. Contoh, karena besok tuh untuk ulangan IPA, kita mau baca lagi nih, kita kasih nama aja. Ulangan IPA buat besok, contoh seperti itu. Lalu kita pilih
down. Nah, ketika esok harinya kita membuka Google, maka kita tidak usah mengingat-ingat lagi kemarin tuh webnya yang mana ya. Jadi kita tinggal buka saja di pojok kanan atas titik 3, kemudian kita pilih bookmarks. Nah, kemudian di sini sudah tersimpan yang sudah kita beri nama sebelumnya, yaitu contoh yang tadi Bapak beri nama itu ulangan IPA buat besok. Nah, bisa kita klik. Nah, maka muncul halaman web yang sebelumnya kita buka, seperti itu. Ya, mungkin materi hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk kakak-kakak kelas 9 yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.